Selamat sore semua. Selamat Hari Jumat Agung Pasca tahun 2020 untuk kita semua. Tidak ada salib tanpa derita. Tidak ada salib tanpa pengorbanan. Pengorbanan Yesus kepada kita sangat tidak mudah. Tuhan Yesus membiarkan dirinya disiksa dan dihukum mati untuk menebus dosa-dosa kita. Bagaikan sebatang lilin yang kita bakar, ia tidak merontak, tetapi ia membiarkan dirinya untuk dilahap sampai habis-habisan oleh si jago merah. Begitupun Tuhan kita Yesus Kristus, ia pasrah dan memberikan dirinya disiksa dan dibunuh sampai mati di kayu salib. Ia tidak merontak, tetapi ia memberikan dirinya, bahkan ia membiarkan darahnya tertumpah beribu-ribu tetesan darah yang menetes ke tanah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada saat ini saya mau sampaikan ke-15 penyiksaan rahasia terhadap Yesus anak Allah penebus dunia. Rahasia ini diungkapkan kepada orang suci kekasih Allah Santa Maria Magdalena, Clarice Franciscan yang hidup dan meninggal dan digelarkan suci di Roma. Yesus memenuhi keinginan suster ini yang berharap sungguh-sungguh supaya bisa memahami sesuatu mengenai penyiksaan rahasia yang dijalani Yesus pada malam menjelang Yesus diadili dan dihukum mati. Bangsa Yahudi menganggap Tuhan Yesus adalah manusia yang paling celaka di dunia ini. Mereka tidak menganggap bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah dan manusia, melainkan mereka berkata, bunuh dia, siksa dia, sebab ia menghujat Allah. Tetapi celakalah orang-orang Yahudi yang memandang Tuhan Yesus adalah penjahat nomor satu. Tetapi di belakang itu mereka mengalami malapetaka. Tuhan Yesus berkata, bangsa Yahudi menganggapku sebagai manusia yang paling celaka di bumi ini. Dan karenanya, satu, mereka membelengguku dan menyeretku di atas batu-batu anak tangga turun menuju ke sebuah ruangan kotor dan menjijikkan di bawah tanah. Dua, mereka menanggalkan pakaianku lalu mencambuki badanku dengan cambuk yang bersimpul-simpul besi. Tiga, mereka melilitkan tali pada badanku lalu menarikku sepanjang lapangan dari ujung ke ujung. 4. Mereka menggantungku pada sekeping kayu dengan simpul hidup dan mudah terbuka sehingga aku jatuh. Dengan siksa yang demikian ini aku menangis dengan air mata darah. 5. Mereka mengikatku pada sebuah tongkat lalu menusukku dengan kayu yang bercabang-cabang. 6. Mereka memukulku dengan batu dan memanggangku dengan bara api dan obor. 7. Mereka menusukku dengan jarum besar ujung yang menyerupai tombak runcing, merobek kulitku, daging dan urat-uratku mencuat keluar dari badanku. 8. Mereka mengikatku pada sebuah tongkat dan menyuruh berdiri tanpa alas kaki pada sekeping besi membara. 9. Mereka memahkotaku dengan mahkota besi, menutup mukaku dengan kain yang kotor dekil. 10. Mereka mendudukkan aku pada sebuah kursi yang dipasang paku-paku tajam yang menyebabkan luka-luka yang dalam pada badanku. 11. Mereka menyirami luka-lukaku dengan timah hitam dan damar cair. Kemudian mereka mengecatku pada kursi yang berpaku-paku sehingga paku-paku ini menusuk membenam masuk semakin dalam dan makin dalam lagi ke badanku. 12. Supaya malu dan makin sengsara, mereka menusukkan jarum-jarum di lubang pori janggutku yang sudah dicabuti, lalu lenganku diikat ke punggungku, dan mereka mengiringku keluar penjara dibarengi tamparan-tamparan dan pukulan.
13. Mereka menghempasku pada sebuah salib dan mengikatku sedemikian kencangnya sehingga aku hampir-hampir tidak bisa bernapas sama sekali. 14. Mereka mendorong keras kepalaku sehingga aku jatuh terlentang ke tanah. Lalu mereka menginjakku yang menyakitkan dadaku. Kemudian mereka mencopot duri dari mahkotaku dan mencucukkannya ke lidahku. 15. Mereka menuangkan ke dalam mulutku kotoran-kotoran yang sangat busuk menjijikan, sebab mereka kehabisan cara-cara penyiksaan yang sadis keji kepadaku. Lalu Yesus berkata, "Anakku, aku menghendaki supaya kau menyampaikan kepada siapa saja ke-15 penyiksaan ini, supaya masing-masing mereka dimuliakan." Saudara-saudari yang terkasih Kristus, pada saat ini saya menyampaikan ini, Tuhan Yesus sendiri yang menyuruh saya untuk menyampaikan ini kepada kamu, supaya kalian semua yang mendengar ini telah dipermuliakan nama Yesus dalam diri kalian semua. Pada saat ini saya mau mengajak saudara-saudari sekalian untuk hening, dan marilah kita berdoa supaya kita bisa mengenang kembali wafat dan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Anak Allah, Bapa yang Maha Kuasa, penebus kami bernasar dengan sungguh-sungguh demi memuliakan namamu dalam ke-15 rahasia ini. Sebab darahmu yang maha suci sudah dicurahkan bagi kami. Kami memuliakan, mengagungkan, dan menyembahmu, ya Yesus, kasih yang abadi, demi hatimu yang maha suci, darahmu yang maha murni, pengorbananmu yang maha mulia bagi kami bangsa manusia. Juga kami muliakan sakramen maha kudus di altarmu. Bunda Maria yang suci murni, 9 paduan suara mulia para malaikat dan para kudus, para malaikat dan darah yang suci para kudus, sebagaimana banyaknya pasir di samudra dan kan belarang, banyaknya rumput di padang dan buah-buahan di kebun, banyaknya daun-daun di pohon dan bunga-bunga di taman, banyaknya bintang di angkasa, para malaikat di surga, dan banyaknya makhluk di muka bumi. Kami semua hamba-hambamu memuliakan, mengagungkan, dan menyembahmu selalu di sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih Kristus, kasih Allah yang begitu besar kepada kita anak-anaknya di dunia ini, sehingga di dalam penginjil Yohanes bab 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Cara hidup yang kekal artinya, pada saat ini kita masih berada di dunia ini, tetapi ketika kita mati, napas kita putus, kita akan terpisah dengan tubuh kita, dan tubuh kita menjadi debu, tetapi jiwa kita akan hidup kekal abadi sampai selama-lamanya. Itu yang artinya hidup kekal. Saudara-saudari yang terkasih Kristus, Tuhan Yesus datang untuk membebaskan kita dari belenggu setan. Seperti yang kita tahu di dalam kitab suci, 1 Yohanes bab 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi saat ini kita berada di bawah kuasa si jahat, tetapi Allah tidak mau tinggal diam, saudara-saudara. Ia mau meninggalkan surga dan turun mengambil rupa seperti kita manusia. Tetapi ia hidup 100% Allah dan 100% manusia, benar-benar manusia. Ia tidak mau berbuat dosa, saudara-saudara. Tetapi ia taat dan setia. Begitulah ia menjadi guru teladan kita, untuk kita meneladani Tuhan Yesus sendiri, supaya kita tetap setia pada salib kita setiap hari. Kita sebelum Yesus datang, kita diborgol dan diikat oleh setan, oleh iblis. Tetapi begitu Yesus datang dan begitu ia mati di kayu salib, ia mematahkan kuasa maut dan memancarkan cahaya kebangkitan, sehingga ia membebaskan kita dari belenggu setan, sehingga kita bebas dan kita menyembah kepada Tuhan Yesus dan menyembah kepada roh dan kebenaran. Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian. Pada saat ini saya Emmanuel berada di Denpasar, Bali.
mengucapkan limpah terima kasih kepada saudara sekalian dalam masa Paskah ini. Tahun 2010 kita semua di dalam rumah saja. Maka dengan 15 pingsan rahasia terapis anak Allah yang saya sampaikan hanya lewat jaringan, karena kita tidak bertemu secara langsung, secara sentuhan fisik, tetapi karena kita di rumah masing-masing, maka saya sampaikan ini. Tetapi bukan kemauan saya, tetapi Yesus sendiri yang bilang, anakku, aku menyampaikan kepadamu supaya kamu sampaikan kepada siapa saja ke-15 pingsan rahasia ini, supaya masing-masing mereka dipermuliakan. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Amin.